Eh, Selamat pagi Pak Kristia. Selamat pagi, siang, malam, tergantung Bapak menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggotakan ada saya sendiri, Progres Gunawan, Ali Kusuma, Muhammad Fahmi Riansah, dan Tina. Mungkin presentasinya akan mulai aja Pak lah. Dari Tina dulu. Untuk pembahasan pertama itu ada TOGAP. TOGAP adalah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komparatif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur informasi enterprise. TOGAP ini merupakan standar open group yang telah terbukti digunakan oleh organisasi-organisasi terkemuka dunia dalam meningkatkan efisien bisnis. TOGAP juga telah menjadi standar enterprise arsitektur yang paling terkemuka dan handal, standar dan baik dalam metode dan komunikasinya. Di antara para profesional enterprise arsitektur, para profesional enterprise arsitektur memilih TOGAP karena fleksibilitas industri, efektivitas kerja, dan karir peluang lebih besar. TOGAP ini akan membantu para praktisi menghindari keterbatasan pengembangan enterprise arsitektur menuju metode yang eksklusif yang memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien dan efektif dan mewujudkan keuntungan investasi yang lebih besar baik dalam bisnis maupun suatu organisasi. Selanjutnya, di sini ada kelebihan TOGAP dan kekurangannya. Yang pertama itu ada kelebihan TOGAP. Yang pertama itu sifat yang fleksibel dan bersifat open source. Dan yang kedua itu sistematis. Selanjutnya ada kekurangan TOGAP. Yang pertama tidak ada template standar untuk seluruh domain atau misalnya untuk membuat blok diagram. Dan yang kedua tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ali Kusuma. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Nah, dalam materi ini yang saya lanjutkan, The Open Group Architecture Framework TOGAF Repository. Elemen kunci dari TOGAF adalah Architecture Development Method atau ADM yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. ADM terdiri dari tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam mengatur arsitektur enterprise. Tahapan-tahapan ADM diperlihatkan pada gambar di bawah ini, yang akan dibahas di PPT selanjutnya. Next. Nah, untuk penjelasan pada gambar tersebut, yaitu yang pertama adalah primary fase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk konstomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Pada fase ini harus menspesifikasikan who, what, why, when, dan where. Selanjutnya, untuk yang tadi Kak, fase arsitektur fashion. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyesuaian visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Ini beberapa tujuan fase ini adalah menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur, mensyahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis dan pergerakan strategi bisnis organisasi, mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi, mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha arsitektur, menghasilkan visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan dan batasan. Selanjutnya, beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah: 1. Menentukan penetapan proyek. 2. Mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. 3. Meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. 4. Mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar ruang lingkup usaha saat ini.
5. Mendefinisikan batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya. 6. Mendefinisikan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur. 7. Mengembangkan statement of architecture work. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahmi. Selanjutnya fase B, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati pada tahap ini. Tools dan metode umum untuk pemodelan seperti integration definition dan United Modeling Language atau UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Beberapa tujuan dari fase ini adalah untuk menguraikan deskripsi arsitektur bisnis, mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, lalu menganalisis gap antara arsitektur saat ini dan tujuan, memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek memodelkan bagaimana maksud stakeholder pada dan dapat dicapai dalam arsitektur bisnis, memilih tools dan teknik yang relevan untuk digunakan. Lalu beberapa langkah yang dilakukan di fase ini adalah mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis, mengidentifikasi referensi model, melengkapi arsitektur bisnis, dan melakukan gap analisis dan membuat laporan. Selanjutnya, fase C, Information System Architecture. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Kelas diagram dan objek diagram. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh IT dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-IT. Implementasi dari arsitektur ini mungkin tidak perlu dalam urutan yang sama, diutamakan terlebih dahulu yang begitu sangat dibutuhkan. Tujuan dari arsitektur ini adalah mendefinisikan tipe dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dipahami oleh stakeholder, lengkap, konsisten, dan juga stabil. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan entitas data yang relevan dengan enterprise, bukanlah untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logika. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah: pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar, review dan validasi prinsip, membuat model arsitektur, memilih arsitektur data building block, melengkapi arsitektur data, melakukan gap analisis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target, dan membuat laporan. Selanjutnya, fase D, teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi yaitu dengan yang pertama, membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. Yang kedua, mempertimbangkan referensi model arsitektur yang berbeda. Yang ketiga, membuat model arsitektur dari building block. Yang keempat, memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block. Kelima, mengonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai. Keenam, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. Yang ketujuh, melengkapi definisi arsitektur. Lalu yang terakhir, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rogas. Silakan. Mik. Rogas tuh. Coba. Lupa tuh. Mikrofon. Oke, lanjut mungkin di fase E, opportunity dan solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan, identifikasi proyek utama yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan,
dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analis yang sudah dilaksanakan pada fase tadi. Mungkin tujuan dari fase ini adalah yang pertama mengevaluasi dan potensi yang diidentifikasikan dalam pengembangan aset target yang bervariasi. Kemudian ada identifikasi parameter strategi untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dan lingkungan satu tujuannya. Yang ketiga, menafsirkan ketergantungan biaya dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi. Yang terakhir, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana. Oke, lanjut pada fase E, fase F, migration and planning, kemudian ada fase G, implementation governance. Pada fase F, migration and planning, pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek migrasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi, daftar proyek akan berjalan untuk data dari perjalanan migrasi, detail dan rencana migrasi. Selanjutnya ada fase G, yaitu implementasi governance. Pada fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur tersebut. Tujuan dari fase ini adalah yang pertama untuk merumuskan rekomendasi dari tiap proyek implementasi. Yang kedua, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses development dan implementasi secara keseluruhan. Yang ketiga, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan dideploy. Yang terakhir, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang diinstruksikan oleh proyek implementasi dan proyek kerja. Selanjutnya ada fase terakhir atau fase H, yaitu arsitektur change management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut. Dari pemeliharaan sederhana sampai perencanaan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari metode yang sebelumnya. Proses ini akan secara khusus menyediakan materi berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan apakah untuk menganalisis secara formal siklus evaluasi arsitektur yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar YouTube yang akan kami upload. Mungkin begitu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau kata-kata penutup, dipersilakan untuk Pak Kristia. Nggak ada ya? Oke, mungkin sekian untuk presentasi kami Pak Kristia. Terima kasih untuk waktunya. Semoga tes kali ini bisa lebih baiknya dari kami ya Pak. Mungkin kalau banyak kekurangan mohon maaf. Ya, mungkin sekian Pak. Terima kasih.